Shalom saudara yang terkasih, Minggu tanggal 22 Maret 2006 kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Korintus 4 ayat yang pertama. Demikianlah kehendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Saudara yang terkasih, renungan ini saya beri tema menjadi orang yang dipercayakan rahasia Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama, Rasul Paulus dipakai Tuhan begitu luar biasa saudara, untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh penjuru dunia pada zamannya. Begitu banyak orang yang dapat mengenal Kristus melalui pelayanan Paulus. Tetapi tidak sedikit juga orang yang mengincar dia untuk dianiaya, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Tetapi dia tetap setia dan taat melakukan panggilannya. Dia tahu bahwa adalah suatu kehormatan yang mulia ketika ia dapat memberitakan Injil bagi dunia ini. Rasul Paulus mengerti sekali bahwa selain memberitakan Injil, dia juga harus menjadi teladan. Sehingga melalui teladannya orang dapat melihat bahwa dia benar-benar orang yang dipercayakan rahasia Allah. Dan melalui hidupnya banyak orang diselamatkan demi kemuliaan nama Allah. Ketika kita menerima Roh Kudus, Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pada saat itu juga kita menjadi hamba Kristus dan tidak lagi menjadi hamba dosa. Sama seperti Rasul Paulus yang menegaskan bahwa orang memandang mereka sebagai hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Demikian juga orang-orang yang ada di sekeliling kita juga harus memandang hidup kita sebagai hamba Kristus yang telah dipercayakan rahasia Allah. Apa yang harus kita lakukan saudara, agar kita dapat menjadi orang yang dipercayakan? Sehingga melalui hidup kita banyak orang akan mendapat keselamatan dan berkat yang melimpah. Pertama, intim dengan Tuhan. Di dalam Amos 3 ayat 7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya terlebih dahulu kepada hamba-hambanya atau para nabi. Pada zaman perjanjian lama, nabi merupakan orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan suaranya. Para nabi senantiasa menjaga hubungan intim dengan Tuhan, sehingga mereka peka akan suara Tuhan dan rahasia Allah senantiasa diungkapkan para hamba dan nabi. Pada suatu saat, Tuhan mengaruniakan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya, sehingga melalui Roh-Nya Tuhan bisa berbicara kepada setiap umatnya. Ketika melatih hidup kita dengan membangun keintiman dengan Tuhan, maka kita melatih kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan akan menyampaikan segala hikmat dari surga melalui hidup kita. Tuhan akan menyingkapkan rahasianya yang tidak pernah disampaikan sebelumnya melalui kehidupan saudara dan saya. Bangunlah persekutuan pribadi dengan Tuhan, saat teduh dan doa pribadi setiap hari akan membawa kita kepada rahasia-rahasia yang luar biasa. Tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan hari demi hari. Jangan hanya puas dengan tingkatan hubungan kita dengan Tuhan saat ini. Jadikanlah Tuhan sebagai sahabat kita. Yohanes 15 ayat 15. Yang kedua, menjadi teladan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 27, untuk menjadi teladan Rasul Paulus sendiri harus mempraktekkan firman Tuhan yang diberitakan. Dia sendiri melatih hidupnya agar hidup seturut dan kehendak Bapa di sorga. Jangan biarkan hidup kita ini menjadi orang yang dipercayakan dan menyalahgunakan. Tapi kita harus melatih hidup kita dengan membaca, mendengar, dan mempraktekkan firman Tuhan. Bukan suatu hal yang mudah untuk menjadi teladan zaman sekarang ini saudara. Begitu banyak godaan dan kompromi yang senantiasa mencoba untuk menjauhkan hidup saudara dari Tuhan. Tetapi untuk menjadi teladan dalam sikap dan perbuatan perlu adanya latihan melalui kehidupan kita sehari-hari. Tolak semua kompromi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam pekerjaan atau bisnis kita. Setia dalam tugas dan pekerjaan yang kita jalankan, walaupun itu mungkin hal kecil bagi kita. Hal-hal tersebut sebagai latihan yang membawa kita menjadi teladan bagi banyak orang di sekeliling kita.
Dengan menjadi teladan, maka kita menjadi diri kita sebagai orang yang dapat dipercaya Tuhan. Dan Tuhan menyingkapkan rahasianya kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Semakin baik kita melatih kehidupan rohani kita, semakin besar kapasitas yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Dan semakin banyak juga rahasia-rahasia kerajaan surga yang disingkapkan. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.